Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Nanda Putri Solatunisa dengan NIM 2023.0103. Pada video ini, kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dan relevan dalam mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu tentang kebijakan nasional tentang kurikulum pendidikan agama Islam, mencakup analisis kebijakan pemerintah dan keputusan Menteri Agama atau Kemenag yang berkaitan langsung dengan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, materi ini kenapa sangat penting? Nah, materi ini itu sangat penting sekali untuk dipahami karena sebagai calon pendidik kita harus tahu landasan hukum dan kebijakan yang mengatur bagaimana pendidikan agama Islam itu diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Lalu, yang pertama, mengapa kebijakan kurikulum itu penting? Nah, sebelum masuk ke pembahasan kebijakan secara spesifik itu, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa kebijakan kurikulum itu begitu penting. Nah, kurikulum adalah jantungnya pendidikan. Jadi apa yang diajarkan di sekolah itu, bagaimana cara mengajarkannya, dan apa yang diharapkan dari lulusan sekolah itu, semua itu ditentukan oleh kurikulum. Nah, dan kurikulum itu tidak lahir begitu saja, ia lahir dari sebuah proses kebijakan yang panjang yang melibatkan negara, lembaga pendidikan, para ahli, dan masyarakat. Nah, dalam konteks Indonesia, kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam ini diatur oleh dua jalur besar. Yang pertama itu adalah jalur kebijakan pendidikan nasional yang berpusat di Kementerian Pendidikan. Lalu yang kedua itu jalur kebijakan keagamaan yang berpusat di Kementerian Agama atau Kemenag. Nah, kedua jalur besar ini bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa pendidikan agama Islam ini yang diterima oleh siswa di seluruh Indonesia itu memiliki standar yang jelas, yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta tujuan pendidikan nasional. Sekarang ini kita masuk ke landasan hukum yang menjadi dasar kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ini itu adalah landasan konstitusional tertinggi yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pendidikan agama. Nah, yang kedua ini adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau yang biasa disebut itu UU Sisdiknas. Nah, dalam pasal 12 ayat 1 huruf A disebutkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Nah, ini adalah jaminan hukum yang sangat kuat bagi keberadaan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah Indonesia. Nah, yang ketiga itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Nah, peraturan pemerintah ini secara khusus mengatur tentang pendidikan agama di semua jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, disinilah diatur bahwa pendidikan agama itu wajib dimuat dalam kurikulum. Nah, diberikan minimal 2 jam pelajaran per minggu. Nah, terus juga dan harus diajarkan oleh guru yang memiliki kompetensi di bidangnya. Nah, yang keempat ini adalah berbagai peraturan Menteri Pendidikan yang dari waktu ke waktu menetapkan standar nasional pendidikan. Nah, struktur kurikulum dan kompetensi lulusan yang harus dicapai oleh mata pelajaran pendidikan agama Islam. Keempat, landasan hukum inilah yang menjadi pondasi dari seluruh kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia. Nah, lalu perkembangan kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam dari masa ke masa.
Nah, untuk memahami kondisi kurikulum pendidikan agama Islam saat ini itu, kita perlu melihat sejenak perjalanan sejarahnya. Pada awal kemerdekaan ini, kurikulum pendidikan agama Islam masih sangat sederhana dan lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi pendidikan pesantren. Pendidikan agama ini diberikan secara apa adanya, tanpa standar yang seragam. Nah, pada era Orde Baru, pemerintah mulai menstandarisasi kurikulum secara nasional. Lahirlah kurikulum 1968, kemudian kurikulum 1975, lalu kurikulum 1984. Pendidikan agama Islam mulai dimasukkan sebagai mata pelajaran wajib dengan standar yang lebih terstruktur. Lalu pada 1994 lahir kurikulum 1994 yang mulai mempertegas peran pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter siswa. Materi pendidikan agama Islam diperluas dan lebih komprehensif, mencakup Al-Quran, akidah, lalu akhlak, fikih, dan sejarah agama Islam. Pada era reformasi ini lahir kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Nah, ini adalah perubahan paradigma besar di mana kurikulum ini tidak lagi hanya fokus pada isi atau konten, tetapi pada kompetensi siswa yang harus dimiliki siswa. Kemudian pada tahun 2006 lahir kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang memberikan otonomi lebih besar kepada siswa untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri berdasarkan standar nasional. Lalu pada tahun 2013 lahir kurikulum 2013 atau disebutnya K13 yang menekankan pendekatan saintifik, pembelajaran berbasis karakter, dan penilaian autentik. Nah, dalam kurikulum 13 ini, PAI Pendidikan Agama Islam itu mendapat tambahan kata sehingga menjadi pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang menunjukkan penekanan lebih kuat pada pembentukan karakter. Nah, dan yang terbaru saat ini pemerintah sedang mengimplementasikan kurikulum merdeka yang memberi fleksibilitas lebih besar kepada guru dan sekolah dalam merancang pembelajaran, termasuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat spesifik, yaitu kebijakan-kebijakan Kementerian Agama Islam, yaitu Kemenag, yang berkaitan langsung dengan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, Kemenag ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, khususnya di madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Yang pertama adalah keputusan Menteri Agama atau KMA biasa disebutnya ya, Kemenag secara berkala mengeluarkan keputusan Menteri Agama ini yang mengatur tentang kurikulum di madrasah. Misalnya KMA nomor 183 tahun 2019 yang mengatur tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah. Keputusan ini menetapkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan struktur program pelajaran untuk seluruh jenjang madrasah dari mulai MI, lalu MTS hingga ke MA Madrasah Aliyah. Yang kedua adalah keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Nah, keputusan ini melengkapi KMA 183 dengan memberikan panduan teknis bagaimana kurikulum pendidikan agama Islam ini diterapkan di madrasah, termasuk struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender pendidikan. Lalu yang ketiga, Kemenag juga mengeluarkan kebijakan tentang kurikulum berbasis moderasi beragama. Nah, ini adalah kebijakan yang sangat penting dan relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara plural. Nah, melalui kebijakan ini, kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap keberagaman. Materi-materi yang mengandung unsur radikalisme atau intoleransi secara bertahap dieliminasi dan digantikan dengan konten-konten yang memperkuat persatuan bangsa.
Nah, yang keempat adalah kebijakan tentang integrasi kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum. Kemenag bekerja sama dengan Kemendikbud untuk memastikan bahwa pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah umum itu yaitu SD, SMP, dan SMA juga memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, Kemenag berwenang melakukan pembinaan terhadap guru pendidikan agama Islam di sekolah umum dan memastikan kurikulum yang digunakan sesuai dengan ajaran Islam yang modern. Nah, lalu yang kelima, kebijakan tentang buku teks pendidikan agama Islam. Kemenag memiliki kewenangan untuk menyusun, menyetujui, dan mendistribusikan buku teks pendidikan agama Islam yang digunakan di seluruh madrasah Indonesia. Nah, buku teks ini atau biasa disebut buku LKS ini harus melewati proses seleksi dan penilaian yang ketat sebelum bisa digunakan di kelas. Nah, lalu analisis kebijakan antara harapan dan tantangan setelah kita memahami bahwa berbagai kebijakan yang ada itu, sekarang kita perlu menganalisis kebijakan tersebut secara kritis. Nah, sebagai calon pendidik, kita tidak cukup hanya menghafal kebijakan saja, tetapi juga harus mampu menganalisisnya. Yaitu yang pertama, dari sisi kekuatan kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia itu sudah cukup komprehensif dan memiliki landasan hukum yang kuat. Adanya standar nasional memastikan bahwa siswa di seluruh pelosok Indonesia mendapatkan pendidikan agama yang memiliki kualitas dasar yang sama. Selain itu, kebijakan moderasi beragama yang integrasikan ke dalam kurikulum pendidikan agama Islam ini adalah langkah yang sangat tepat untuk menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman. Lalu yang kedua, dari sisi kelemahan dan tantangan masih ada kesenjangan yang cukup besar antara kebijakan di atas kertas dengan implementasi di lapangan. Tidak semua sekolah itu, terutama yang berada di daerah terpencil, memiliki guru pendidikan agama Islam yang berkompetens dan buku teks yang memadai. Selain itu, seringnya pergantian kurikulum menimbulkan kebingungan di kalangan guru karena mereka itu harus terus beradaptasi dengan standar dan metode baru. Lalu yang ketiga, soal relevansi dengan tantangan zaman, kurikulum pendidikan agama Islam perlu terus diperbarui untuk menjawab tantangan era digital. Misalkan bagaimana sih PAI pendidikan agama Islam merespons isu-isu kontemporer seperti literasi digital, radikalisme online, dan krisis akhlak di media sosial. Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab melalui pengembangan kurikulum yang terus-menerus. Lalu yang keempat, soal sinergi antara Kemenag dan Kemendikbud. Koordinasi antara dua kementerian ini masih perlu ditingkatkan. Seringkali terjadi tumpang tindih kebijakan yang membingungkan pihak sekolah dan guru. Sinergi yang lebih baik akan menghasilkan kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih kohesif dan mudah diimplementasikan. Lalu kurikulum merdeka dan implikasinya bagi pendidikan agama Islam. Tidak bisa melewatkan pembahasan tentang kurikulum merdeka yang saat ini sedang diimplementasikan secara nasional. Kurikulum merdeka adalah kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan yang memberikan kebebasan lebih besar kepada sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran. Lalu apa implikasinya bagi pendidikan agama Islam? Yang pertama, dalam kurikulum merdeka, guru pendidikan
pendidikan agama Islam itu diberikan otonomi lebih besar untuk memilih antara metode dan pendekatan pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi siswa dan lingkungan sekolahnya. Lalu yang kedua, kurikulum merdeka menekankan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Ini membuka peluang bagi guru pendidikan agama Islam untuk merancang proyek-proyek yang bermakna. Misalnya, proyek pelayanan sosial berbasis nilai Islam, proyek dokumentasi budaya Islam lokal, atau proyek kajian Al-Quran secara tematik. Lalu yang ketiga, kurikulum merdeka mengedepankan profil pelajar Pancasila yang salah satunya itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini sangat sejalan dengan tujuan pendidikan agama Islam, sehingga pendidikan agama Islam memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut. Lalu yang keempat, dalam konteks madrasah, Kemenag menyesuaikan kebijakan kurikulumnya dengan semangat kurikulum merdeka. Lalu melalui kurikulum merdeka ini, madrasah yang memberikan fleksibilitas serupa kepada madrasah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kekhasannya masing-masing. Baik, teman-teman, itulah pembahasan lengkap kita tentang kebijakan nasional kurikulum pendidikan agama Islam. Lalu kita sudah mengkaji landasan hukum yang menjadi dasar kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam, lalu menelusuri perjalanan historis perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam dari masa ke masa, memahami bagaimana berbagai keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, serta menganalisis secara kritis kekuatan dan tantangan dalam implementasinya, termasuk bagaimana kurikulum merdeka ini membuka peluang baru bagi pengembangan pendidikan agama Islam. Nah, kita sebagai calon guru pendidikan agama Islam memahami kebijakan kurikulum bukan sekedar kewajiban akademis, tetapi ini adalah bekal penting agar kita bisa menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga mampu memahami konteks, menganalisis kebijakan, dan berkontribusi dalam pengembangan pendidikan agama Islam yang lebih baik untuk generasi-generasi yang akan mendatang. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.